wal zahrima dan belakang jari kedua kaki juga tidak. Bukan kata dia selain daripada parut jari kaki, bagian parut jari kaki ya, parut jari kaki ini ya, bukan ujungnya, bukan tepinya, bukan belakangnya ya, disebutkan lah. Duna ma'ada zakat kal harfi, seperti tepi, bukan tepinya ya, wawafi lah, dan bukan ujung wawafi lasabi, dan bukan ujung jari-jari wazahrimah, dan bukan juga belakang jari. Waktu sujud ditimpilkan jari ke tempat sujud belakang jari, maka belum sah juga ya. Walau qata'at asabi'u qadamaihi wa qadara ala wabri syai'in fi batni man lam yajib. Jikalau terputus jari-jari dua kakinya, habis jari-jari dua kakinya itu ada lagi, wa qadara ala wabri syai'in, dan ia bisa meletakkan sesuatu dari parut keduanya. Nih parut ini habis terpotong, sujud ini bisa umpama nih, bisa meletakkannya. Lam yajib, tidak wajib lagi ya, tidak wajib lagi lah. Kama tadamu kalam syaitan wala yajibu tahammulu alaiha, dan tidak wajib juga menahan atasnya ya. Nih apakah sujud itu ditekan, apakah tidak tak tersentuh ya, ini tersentuh tempat sujud. Lain dengan dahi. Kalau dahi itu ditekan sedikit, dahi ini ya, kita sujud ditekan. Tapi selain dahi, yang lain tidak. Nah, tekannya tidak wajibnya menekan alaiha atas itu. Bal yusanu, bahkan sunat saja. Kakas fi ghairi rukbatayni. Demikian juga sunat juga membuka selain dua lutut. Kalau selain dua lutut, artinya kalau dahi kemarin sudah sampaikan, sujud itu wajib dahi itu terbuka, jangan tertutup melusuk kita. Nah, yang lain selain lutut, dua lutut berarti tapak tangan dan dua kaki itu sunat terbuka. Terbuka ini tidak bersunat, tidak bersarung, tangannya tidak bersarung. Nah, kemudian dua kaki juga tidak bersarung, terbuka ya, sunatnya. Bal yusanu lah kakas fi ghairi rukbataini, seperti membuka selain dua lutut. Bisnya wa sunnah fi sujudi wa ampit, dan sunat dalam sujud itu meletakkan hidung kita nih juga ya. Yang wajib kan dari hidung, ini sunatnya menyentuhkan. Sunat ya hidung sujud. Ala mahalli sujudihi, atas tempat sujudnya, maksupan dalam keadaan terbuka. Kalau sujud pakai masker, tapi ini tidak terbuka, orang sembahyang kita sujud ini pakai masker, sah sujudnya? Sah aja syaratnya, cuma sunat terbuka. Buka sunat dibuka juga ya. Hidung tadi tersentuh tanpa lapis, tanpa pakai masker ya, pakai sunat ya. Ini disebutkan wa sunnah fi sujudi wa qa'amfid lah, disunatkan ya sujud, yaitu meletakkan ya hidung ala mahalli sujudihi maksupan, artinya atas tempat sujudnya dalam keadaan terbuka lah. Kalau tertutup saya tapi sunat. Bal yang ta'akkadu, bahkan kuat sunatnya itu. Bahkan lebih dikuatkan. Kenapa?
karena ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib, ya. Wajib nama lam yajib wal ambi, hanya saja tidak wajib meletakkan hidung itu, tidak wajib, cuma sunat lah. Tidak seperti dahi, tidak wajib meletakkan hidung lah seperti dahi. Kalau dahi kan wajib dalam keadaan meletakkan dan terbuka. Ma'a anna khabara umirtu an asyuda ala sab'ati a'zam. Aku ya Rasulullah disuruh sujud atas 7 tulang. Ya, 7 tulang artinya jadi ya seperti mana yang kita lakukan. Ya, dan zahirul wujub ya lil afdal. Li khabarin sahihin, karena berdasarkan hadis yang sahih ya. Wa yusannu waq'ur rubbataini, awalan bicara sudut secara turunnya kita, dan sunnah meletakkan 2 lututnya lebih awal, lebih dahulu. Waktu sujud kaki kan sudah di bawah, ya. Nah, yang pertama kali adalah sunnah 2 lutut. 2 lutut dulu ya. Mutafarriqata ini pada syibrin, rangka jarak antara keduanya itu kira-kira sejengkal pada syibrin. Di antara kaki kita yang satu dengan kaki yang satu itu sunnah kurang lebih 1 jangkar kita masing-masing, sejengkal lah antara kaki kanan dengan kaki kiri ya. Maka setelah 2 lutut baru 2 tangan, 2 tapak tangan. Dan sujud turun sujud tadi. Nah, jadi lutut lebih dahulu baru 2 tapak tangan. Hadwa lah mankibai, bertentangan dengan 2 bahu. Kita meletakkan 2 ini, meletakkan ini sejajar, kita sujud dengan 2 bahu kita. Sujud dengan 2 bahu kita, ya. Nah, bukan ke depan, bukan ke belakang. Nah, tapi andai kata ke belakang, maju ke depan, waktu sujud, tapak tangannya maju ke depan, bahkan maju daripada kepalanya. Dan dalam meletakkan tangan, sah sujudnya, sah saja. Ya, kemudian bukan sejajar ya ke depan lagi ya belakang ya, mundur daripada 2 bahu, meletakkan tangan waktu sujud, sah saja. Cuman sunnah sejajar dengan 2 bahu kita, ranggangnya itu juga dengan 2 bahu, katakan ya, sunnah. Rafi'an zira'aini, al-kadanya mengangkat 2 hastanya, 2 hasta. Ini hasta namanya. Jadi waktu sujud ini diangkat, ya, bukan ini langsung, ya, bukan ini langsung, tapi angkat. Nah, 2 ini diangkat, ya. Nah, apa hukumnya? Berarti kalau dia letakkan hastanya, terus sahnya sah saja. Cuma muqabilah sunnah itu biasanya makruh, ya. Nah, muqabilah sunnahnya. Setelah itu tangan tadi lah angkat 2 hastanya anil ardi, daripada bumi, daripada sejadah lah, wa nasyiran asabi'u, dan meluruskan jari-jarinya. Jari-jari kita lurus waktu sujud itu, luruskan ma'mumatan lil qiblati, ya, mengarah kepada kiblat. Nah, dan adalah bukan ke ini kadang ada yang ke selatan, ada yang ke utara, arah kiblat. Nah, semakin semuanya jari ini bukan lurus arah ke kiblat. Nah, sunnah ya, tadi ya, yang bagus ya.
Summa jabhatahu, kemudian baru setelah ini letakkan lurus nih, baru dahinya. Lah, baru dahi ini dulu ya. Jadi turunnya tuh lotot dulu, setelah lotot baru tapak tangan, baru dahi. Ya, apa hukumnya? Sunnah. Yang fadilah itu biasanya satu makruh lah. Kadang-kadang bagi yang tidak uzur, ya, kalau sudah uzur keringkat lagi itu pas mendahulukan tangan, itu tangan dulu. Waktu sujud tangan dulu, ya. Lalu lototnya baru dahi. Itu kan muqabilah itu tadi kan, ya. Ya. Bagi yang sudah uzur, lah, tidak apa-apa. Kayak tupaknya kan apa semuanya lah. Tapi bagi yang masih sihat apa semuanya, lakukanlah sujud yang seperti yang disunatkan ini kelakuan. Summa jabhatahu, kemudian jadi dua dahinya dan hidungnya ma'an, kesertaan ma'an. Hidung itu sekaligus dengan dahi dengan hidung itu sekaligus serentak. Nah, maksudnya bukan dahi dulu baru hidung dan dahi dulu hidung, tapi serentak sekaligusnya. Kemudian lagi sudah itu tanya apalagi wa taqriqu qadamaihi, dan meranggangkan dua kakinya. Kan sujud dua kakinya, meranggangkan dua kakinya. Qadra syibir, kira-kira sejangkal kaki kita, sejangkal kaki kiri dengan kaki kanan, ya. Ya. Wa nasbuhuma, dan menegakkannya, tegakkan dua kaki kita. Muwajjihan asabi'umma bil qiblah, menghadap jari-jari keduanya kaki tadi lil qiblati, ke kiblat. Makanya tadi, berarti kan parutnya ini, parutnya parut, dan maka menghadap kiblat jari-jari itu tadi dua kaki, ya. Ini ya. Wa ibratuhuma, dan mengeluarkan kedua kaki tadi, keluarkan kaki, lah jangan tertutup. Sunnah lah, sunnah kaki tadi dikeluarkan jangan tertutup. Min zaini, daripada kainnya. Kadang makanya kan amun tertutup dengan kain kan terlampau kita laki-laki ya. Kalau langsung, kain kita taruh ke bawah apa, sehingga waktu sujud tidak nampak kaki, ya. Satu sah saja, ya. Cuma sunnah mengeluarkan dua kaki tadi daripada kain kita, ya. Wa yusannu fathu ainaihi, dan sunnah waktu sujud itu membuka dua mata. Dua mata kita. Sunnah waktu sujud itu membuka dua mata, ya. Halat sujudi, pada ketika sujud, ya. Artinya begitu sah saja, cuma sunnah membuka dua mata. Ya. Kama kalau Ibnu Abdis Salam wa qalahu Az-Zarkasyi wa yuqra'u mukhalafatu tartibil mazkuri, dan dimakruhkan menyalahi susunan yang telah disebutkan. Apa namanya susunan yang telah disebutkan tadi? Wa marabataini summa kafaini summa jabhati, ya, wal amfi. Wa qalafal malikiyah fil ulain faqalu yad'u yadayhi awalan summa rukbatayhi. Kalau Imam Maliki lain lagi, Imam Maliki tangan dulu baru lutut. Nah, sini bersalahan dengan Malikiyah, ya. Kalau kita Imam Syafi'i tadi, ya, itu tadi caranya kan meletakkan dua lutut dulu, baru dua tapak tangan, baru dahi beserta hidung. Wa qalafal malikiyah fil ulain
Dan apa bersalahan Imam Malik, kalau Imam Malik mazhab Malik, kalau Malik itu berkata ya da'u yadaihi, dua tangan dulu, awalan pertama, summa rukbatayhi, kemudian baru dua lutut. Kalau diri tetap sama aja, dari berdulu baik bang berdulu itu serokong lah pertanda. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi lutut dulu baru tangan, Imam Maliki tangan dulu baru lutut. Jadi kan tetap apa semuanya. Ya. Wa'adam wa'il nafsi makruh juga, dan makruh juga tidak menyentuhkan hidung ke tempat sujud. Hidungnya tidak tersentuh tempat sujud itu makruh juga. Nah, kita sujud tadi, ya. Nah, jadi hidung itu sentuhkan ke tempat sujud mendapat pahala sunnah. Tidak disentuhkan tidak mendapat pahala, tidak berdosa. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, dan sunat juga ya ay wa sunnah ayyakula fi sujudi, sunat yang membaca pada sujudnya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, 3 kali fi sujudi, dalam sujud, lil ittiba'i, karena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun kada dia dibaca dalam sujud, dia kada dia dibaca, salah sujudnya, sah sujudnya. Ya, sah, karena sujud itu rukun fi'li, rukun perbuatan. Ya, tidak baca, tidak dibaca, dia berdiam aja sujud. Asal cukup syarat sujud tadi, sah sujudnya. Ya. Jadi yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu hukumnya sunnah, ya. Walaupun dibaca itu syarat sujudnya tidak, sujud itu tidak cukup, tidak sempurna, masih tidak sah sujudnya, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekalipun sudah mendapat pahala sunnah, tapi sunnah 3 kali pulang, ya, sunnah 3 kali, ya. Sebanyak-banyaknya berapa? 11 kali. 11 kali. Ya. Tapi kalau kita salat sendirian, atau kita jadi makmum di sujud terakhir, bolehlah lama. Nah, kalau kita jadi imam, terus 11 kali itu kasihan makmum. Kalau ada makmum yang sakit kepala, ada pacak kepala, makmum kelawasan sujud, wasmanya, ya. Wa yazidu man marra, dan sunat menambah orang yang telah lalu. Siapa yang telah lalu? Nang sunat menambah ai al-munfaridu, artinya orang salat sendirian. Salat sendiriannya. Apalagi ya, wa imamun maksurina, wa imam maksurina, dan imam yang jamaahnya terbatas, ya, terbatas, dan ya, ada jamaahnya terbatas. Kemudian lagi masjidnya itu, musala itu bukan di jalan umum, tapi jalan umum. Kalau kita sini kan masjid ini jalan umum namanya, tidak disunatkan sampai 11 kali itu imam. Tapi salat sendirian tersalah, ya, salah apa? Dan mengkali itu, ya, boleh jadi imam disunatkannya sampai 11 kali misalnya. Cuman masjidnya bukan di tepi jalan umum, artinya jamaahnya tertentu hanya orang di sekitarnya. Namun kita di sini kan jamaahnya macam-macam. Ada yang orang mana-mana, yang beli, ada yang dari Pulau Palas, mungkin ada di Sungai Salak dan lain sebagainya. Tentu jamaah itu mau pulang cepat apa semuanya, ya.
Kalau jemaahnya mau panjang silakan ya. Wa yazidu man marah, tambah 11 kali, tambah lagi nadban, hukumnya sunat ya. Pada tambahnya Allahumma laka sajadtu. Ini kalau kita salat sendirian salah ya. Nah, boleh sunat kita menambahnya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan yang dibaca pada sujud tilawah ya. Nah. Wa yusannu iksarud du'a'i fihi, dan disunatkan memperbanyak doa di dalam sujud ya. Sunatkan memperbanyak li khabarin, karena berdasarkan hadis aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Nah, kata Rasulullah ya, hadisnya yang kata Rasulullah ya, sedekat-dekat sehampir-hampir yang adalah hamba daripada Tuhannya, yaitu ketika hamba itu sedang sujud ya, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Nah, hadis sudah Bukhari Muslim. Nah, dalam sujud itu boleh aja kita, cuma kita jadi makmum menghendak sujud yang panjang itu sujud terakhir aja jadi makmum boleh, walaupun kita setelah sujud itu imam sudah selesai baca salawat ya, kan bacaan tasyahud salawat, setelah selesai imam baca salawatnya kita bangun, tidak apa-apa, akhirnya tidak membatalkan salat walaupun sudah didahului, kan dahului dua rukun kauli dahului imam sudah, nah baru kita bangkit, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau sujud yang bukan sujud yang terakhir, kita ketinggalan nanti supaya dua rukun fi'li ya. Nah, kita sujud lama-lama bangkit imam ya, nah, sampai rukun berdiri imam, sampai rukun imam, tidak imam hanya kita bangkit, batal yang kita ya. Nah, ya. Wa mimma waradafi, dan sebagian daripada hadis padanya juga, kalau anak menambah lagi, ada lagi sujud tadi sudah tambah panjang sujud itu salah kalau kita salat sendirian ya. Setelah tadi ya disambung tadi apa tadi lah, baca tasbih 11 kali misalnya, tambah lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, tambah lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma ighfirli dzambi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Ya, panjang. Qala Fir'aun, habis. Qala Fir'aun tersebut di dalam kitab Ar-Rawdah, taqwilus sujudi afdalu min taqwilir ruku'. Ya. Tersebut di dalam kitab Rawdah, memanjangkan sujud itu lebih afdal daripada memanjangkan rukuk. Rukuk sujud itu boleh aja lama, karena rukuk sujud itu rukun panjang, rukun tawilun, rukun panjang
Jadi boleh rokoknya lama, boleh sujudnya lama. Ya, cuman tadi disebutkan memperpanjang sujud itu lebih afdal daripada memperpanjang rokok. Jadi sujudlah, kita berdoa ke dalam sujud, ya. Silakan doa dalam sujud. Cuma doanya jangan bahasa ajam. Bahasa ajam. Misalnya aku yang minta nih, cuman aku bahasa Arabnya kada bisa. Lalu minta bahasa ajam, bahasa Indonesia, bahasa apa, batal sembahyangnya. Ya, namun tidak bisa apa tuh, ada kepingin dalam hati. Dalam hati minta kepada Allah. Jangan dilapaskan kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Ya, Allah itu Maha Tahu. Ya, kalau di dalam hati aja tidak batal. Nah, tapi dilapaskan bahasa ajam batal. Karena kita dalam salat, ya. Puasa minuha. Berapa menit tadi? 7. Puasa minuha dan yang ke-8-nya daripada rukun salat. Julu subainahuma. Duduk di antara dua sujud. Nah, sajadatain. Duduk di antara dua sujud ini juga rukun. Rukunnya rukun qauli juga, atau rukun fi'li, rukun perbuatan. Ya. Walau binaflin alal mu'tad, walaupun sembahyang sunnah. Ya. Artinya lah bukan sembahyang wajib saja yang termasuk rukun dalam duduk antara sujud. Sembahyang sunnah pun juga rukun. Ya. Yang tidak rukun sembahyang sunnah itu rukun dalam sembahyang wajib, tapi tidak rukun dalam sembahyang sunnah berdiri. Berdiri itu kalau sembahyang wajib itu rukun. Ya, rukun. Bagi yang mampu berdiri, bisa berdiri, laksanakan. Sembahyang berduduk ya tidak sah. Tapi kalau sembahyang sunnah kita bisa berdiri, mampu berdiri, Anda berduduk sah. Anaknya tidak rukun. Ya, kalau sembahyang sunnah, duduk aja lah sembahyang sunnah. Ya, kalau sembahyang duduk apa sebenarnya sah, sembahyang sunnah sah. Ya. Wa yajibu alla yang sudah birafihi ghairahu, dan wajib bahwa yang tidak mengkasar, tidak bermaksud, tidak berniat birafihi dengan mengangkat itu lah akan yang lainnya. Kan yang lain umpama lah falau rafa'an faz'an min nahwi las'i aqrabin. Jikalau mengangkat kepala dia faz'an karena kesakitan. Angkat kepalanya karena kesakitan. Min nahwi las'i aqrabin, seumpama disangat kalak atau tepuk ada jarum atau paku pas sujud ditakan kan dari jadi kan ditakan sujud tadi ya. Waktu kanandakan tadi sujud pokoknya ada paku bincik di dalam karena sakit langsung lagi diangkat. Nama angkatnya tadi itu karena kesakitan atau karena sangat salah tadi. Nah, yang ini barunya jadikan angkat kepala, dijadikan duduk antara sujud. Duduknya itu belum sah. Makanya wajib menyambung mengulang sujud tadi, ya, bukan menambah sujud, mengulang sujud yang tadi, ulangi, baru dia bangkit untuk duduk antara sujud. Jadi kasarnya bangkit itu tadi kata takajud. Kita sedang sujud, ada kucing lewat di depan, takajud apa? Angkat kepala kita, kucing.
lalu kita angkat kepala, jadikan duduk antara sujud. Nah, ini belum sah. Ya, ulang lagi sujud kita, baru kita bangkit, tujuan untuk duduk antara sujud. Nah, wala yaqulu idza matuwat yadayhi 'ala al-ardi ila sajdati tsaniyah, tidak mundur, tidak mudarat mengakalkan, meletakkan dua tangan di atas bumi sampai sujud yang kedua. Itu tidak apa-apa. Tangannya masih ada tempat sujud, bangkit dia duduk antara sujud, tapi tangannya bukan dia ada di atas otot, bukan di atas paha, yang adanya di bawah. Bagaimana? Sahkah? Tidak mudarat, artinya tetap sah. Ya, kita duduk antara sujud. Biasanya kan kita duduk antara sujud meletakkan dua tangan itu di atas paha, lah berbetulan dengan ujung jarinya berbetulan dengan lutut, ya, lutut dari paha lutut ini. Kita anda di bawah, tidak di atas paha, letakkan tangan waktu duduk antara sujud, tetap bisa jadi tetap duduknya sah, ya, duduknya sah. Jadi sebut wala yang turun idama tuat ayat, tidak mudarat, nah, mengangkatkan, meletakkan dua tangannya di atas bumi. Ilan sajdatisnya sampai sujud kedua, ittifaqan. Nah, itu sudah ittifaq ulama, ya. Ittifaqan, ya. Ya, ittifaqan. Khilafan liman wa fihi, ya. Kesalahan bagi orang yang meragukan padanya itu. Nah, wala yaquluhu wala i'tidal, ya, li'anna ma ghairu maqsudaini li zati ma'bad syuri'anil fasli fakana qasraini fa in tawala ahaduma, ya, ya, fa in tawala ihdahuma fauqa zikrihim masyru'in fihi qadrafatnya fil i'tidal, ya, qala tasyur fil julusi amidan aliman batalat salatu wallahu a'lam. Dia akan datang sambungnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fahman wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.